Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1094 yang lalu sudah menunjukkan wujud mengerikan dari Awakening Gorosei Saturn. Wujudnya pun disebut-sebut mengambil referensi dari Ushi Oni. Di akhir chapter lalu, Bonnie berhasil melancarkan serangan yang terlihat bisa melukai Saturn. Nah, untuk chapter 1095 akan segera rilis minggu ini karena tidak libur, dan inilah prediksi alur cerita dari Mimin untuk chapter 1095 mendatang. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Bagian awal chapter depan bisa melanjutkan adegan penyerangan Bonnie kepada Gorosei Saturn, tapi ternyata Saturn bisa memulihkan lukanya dengan sangat cepat menggunakan cairan khusus dari tubuhnya. Selain itu, wujud Awakening Saturn bisa saja punya kemampuan untuk mengembalikan serangan lawan, karena Ushi Oni dikenal sebagai makhluk mitologi yang punya kemampuan menolak bala. Sanji pun langsung bergegas untuk menyelamatkan Bonnie. Lalu Franky siap untuk melakukan tembakan laser beam, tetapi Sanji meminta Franky untuk membatalkan serangan itu dan lebih baik secepat mungkin pergi dengan mengamankan Dr. Vegapunk. Nah, di sini Sanji bisa merasakan kekuatan mengerikan dari Gorosei Saturn menggunakan Kenbunsoku Haki-nya. Karena itulah dia meminta Franky untuk segera pergi saja. Selanjutnya, Shin bisa menunjukkan para Gorosei dan Im-sama yang sedang berada di ruangan tahta kosong. Di sini mereka terlihat mengeluarkan portal-portal yang mirip dengan Gorosei Saturn, tetapi dengan angka yang berbeda. Nah, Gorosei Saturn sendiri terlihat mewakili angka 5 pada lingkaran bintangnya itu. Lingkaran itu bisa saja saling terhubung dan bisa digunakan oleh para Gorosei untuk melakukan teknik teleportasi. Selanjutnya, Shin bisa kembali ke Pulau Egghead. Di sini Luffy yang sempat kehabisan tenaga bisa menggunakan teknik Drum of Liberation untuk mengembalikan stamina-nya. Suara genderang kebebasan dari jantung Luffy itu pun terdengar ke seluruh penjuru Pulau Egghead. Para prajurit marin yang mendengar suara itu seperti merasakan sesuatu yang damai dan menenteramkan hati, serta dipenuhi oleh rasa kebebasan. Suara genderang kebebasan Luffy terlihat bisa mempengaruhi hati dan jiwa orang-orang yang mendengarnya. Selanjutnya, Luffy pun diperlihatkan sudah bangkit dan pulih kembali. Luka-luka yang muncul akibat pertarungan melawan Kizaru juga mungkin akan sembuh. Kemudian Luffy menuju lokasi Gorosei Saturn sambil tetap menunjukkan tingkah konyolnya. Namun di sini Luffy mengakui bahwa wujud Awakening Saturn yang ada di hadapannya itu sangat kuat. Selanjutnya kita bisa masuk pada adegan flashback yang menunjukkan masa lalu Gorosei Saturn saat melawan Nika 900 tahun yang lalu. Saturn bersama Gorosei lain dan juga Im-sama pernah terlibat pertarungan melawan Joy Boy yang juga sudah membangkitkan wujud Nika. Di sini Joy Boy bisa digambarkan dalam wujud siluet raksasa. Dia terlihat punya kekuatan yang sangat besar. Saturn pun menilai bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh Nika yang dibangkitkan Luffy ini belum apa-apa bila dibandingkan dengan kekuatan Joy Boy di masa lalu. Karena itulah Gorosei Saturn bertekad akan menghentikan langkah Luffy di sini sebelum dia bisa memaksimalkan kekuatan dari wujud Awakening-nya. Selanjutnya, sosok Kizaru bisa diperlihatkan kembali bangkit dari reruntuhan, tapi dia menderita beberapa luka. Admiral itu pun tampak terkejut saat melihat wujud Awakening Gorosei Saturn. Bisa saja ini adalah pertama kalinya Kizaru melihat wujud tersebut, karena di chapter lalu Kizaru dan Lucci juga tampak terkejut ketika merasakan aura mengerikan yang terpancar dari Gorosei Saturn. Jadi besar kemungkinan Kizaru dan Lucci sebelumnya tidak tahu mengenai kekuatan Gorosei itu. Selanjutnya, Kizaru meminta maaf kepada Saturn karena misinya untuk menghabisi Vegapunk belum berhasil. Kizaru pun langsung bergerak cepat untuk kembali melakukan serangan kepada Dr. Vegapunk. Namun lagi-lagi Luffy menghalangi Kizaru dengan cara menarik tubuh cahayanya.
Lalu tanpa terduga Sanji tiba-tiba kembali ke tempat itu setelah mengamankan Bonnie. Dia pun langsung melakukan tendangan kepada Kizaru. Sanji menegaskan bahwa dirinya lah yang akan melawan Kizaru. Lalu dia meminta Luffy untuk membereskan Gorosei Saturn. Luffy dan Gorosei pun terlihat mulai berhadapan. Pertempuran puncak di Pulau Egghead akan segera dimulai. Namun tak lama kemudian tanah tiba-tiba bergetar seperti sebuah gempa bumi. Lalu terdengar raungan yang kuat dari suatu tempat di Pulau Egghead. Nah, ternyata di sini robot kuno bisa saja sudah menyelesaikan proses pengisian energinya, sehingga kini sudah saatnya untuk bangkit kembali. Saat mendengar raungan robot kuno itu, Saturn kembali teringat masa 200 tahun lalu ketika ada robot raksasa yang membuat kekacauan di Mariejoa. Gorosei Saturn pun tak menduga jika si robot itu masih ada, karena dia sendiri sudah pernah memberikan perintah kepada para ilmuwan untuk menghancurkan robot kuno itu. Wajah Gorosei Saturn pun terlihat geram karena para ilmuwan tidak mematuhi perintahnya. Hal itu membuat situasi ini jadi semakin gawat karena robot kuno itu bangkit di saat Nika juga bangkit. Dengan skema seperti itu, maka robot kuno akan terus mendapatkan energi untuk bisa bertarung dalam waktu lama, selama Nika juga memberikan suplai energinya. Akhirnya sang robot kuno bangkit dan dia berjalan menuju sumber kekuatannya, yaitu wujud Nika Luffy. Luffy yang melihat robot kuno itu berjalan tentu jadi bertingkah konyol. Matanya hampir copot dan bisa muncul efek bintang-bintang. Selanjutnya Gorosei Saturn bisa mengingat sosok Garling V. Garland yang merupakan pimpinan dari Holy Knight. Saturn pun bisa meminta bantuannya untuk membereskan masalah di Pulau Egghead ini. Gorosei itu bisa mengingat kemampuan hebat Garling ketika pertarungan besar terjadi di God Valley 38 tahun yang lalu, di mana Garling disebut-sebut sebagai salah satu pemenang di sana. Oke, itu aja pembahasan prediksi alur cerita dari Mimin untuk chapter 1095 mendatang. Jika nakama sekalian punya prediksi alur cerita yang lebih bagus, silahkan bisa tulis pada kolom komentar. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!